Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Aswar Anwar SE MSI AKCA dan Ibu Hairunisa SH SS Tat M AKTR. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Selvina dengan NIM 230901500031, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul eh, slide sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Aparatur Desa terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Goa. Next slide. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tiga bagian utama. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan itu yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang saya mengangkat penelitian ini dikarenakan manajemen keuangan desa itu tentunya pasti menentukan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Tetapi faktanya masih banyak aparatur desa yang kurang memahami literasi keuangan. Itu dapat mengakibatkan kemampuan mengelola dan melaporkan keuangan itu kurang baik. Karena kan kurangnya literasi ini dapat menyebabkan kesalahan pelaporan. Nah, jadi penelitian ini eh, berguna untuk menilai pengaruh literasi keuangan terhadap kualitas laporan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama itu bagaimana tingkat literasi keuangan aparatur desa di Kabupaten Goa. Yang kedua bagaimana kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Goa. Dan yang ketiga apakah kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Goa ini bergantung pada tingkat literasi keuangan para aparatur desa pengelola keuangan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat literasi keuangan aparatur desa di Kabupaten Goa. Yang kedua itu untuk mengetahui kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Goa. Dan yang ketiga untuk meneliti bagaimana kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Goa ini dipengaruhi oleh literasi keuangan para aparat desa tersebut. Eh, Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini menjadi acuan bagi para aparat dan pemerintah desa ini untuk meningkatkan literasi keuangannya serta kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini berguna untuk memperkuat pemahaman dan penerapan teori human capital dan agensi teori dalam pengelolaan keuangan desa. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu kajian pustaka. Kualitas laporan keuangan desa ini mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, literasi keuangan aparatur desa, kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan publik secara efektif untuk menghasilkan laporan yang akuntabel. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini untuk menunjukkan bahwa literasi keuangan dan sistem akuntansi ini apakah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
Selanjutnya, kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel X-nya itu yaitu literasi keuangan aparatur desa. Ini untuk menilai kemampuan aparatur untuk memahami, mengelola, dan melaporkan keuangan publik ini secara efektif melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemanfaatan teknologi. Variabel Y-nya yaitu kualitas laporan keuangan desa. Ini mengukur tingkat ketepatan, keakuratan, kepatuhan, serta transparansi laporan keuangan desa ini apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau belum. Hubungan antar variabelnya ini adalah jika semakin tinggi literasi keuangan, maka semakin berkualitas laporan keuangan desa ini. Ini menjadi kerangka berpikir penelitian saya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama itu eh, literasi keuangan aparatur desa ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Goa. Hipotesis kedua itu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hipotesis ketiga, sistem akuntansi desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dan hipotesis keempat, literasi keuangan aparatur desa ini merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori karena tujuannya itu untuk menjelaskan pengaruh antar variabel. Sumber datanya itu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini melalui kuesioner dan sedikit wawancara, serta data sekundernya ini dari dokumen desa seperti laporan keuangannya. Fokus penelitiannya ini fokus kepada kemampuan aparatur desa. Untuk pengambilan sampelnya ini menggunakan teknik purposive sampling dikarenakan menggunakan kriteria tertentu. Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur desa tersebut dan kriteria sampelnya itu yang pertama yang bertugas di bidang keuangan desa dan telah menjabat minimal 1 tahun dan tentunya yang bersedia menjadi responden saya. Teknik pengumpulan datanya ini ada 3. Yang pertama kuesioner. Kuesioner ini untuk mengukur literasi keuangan dan kualitas laporan keuangan aparatur desa. Lalu yang kedua wawancara. Wawancara ini hanya sebagai pengumpulan data untuk melengkapi data kuesionernya. Jadi untuk menggali informasi tambahan dari contohnya kepala desa, sekretaris, atau bendahara desa tersebut. Lalu selanjutnya itu dokumentasi. Nah, dokumentasinya ini berupa laporan keuangan dan arsip resmi desa tersebut. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini untuk menggambarkan karakteristik responden dan juga hasil kuesionernya. Lalu uji validitas dan reliabilitas. Ini untuk memastikan kuesionernya ini valid dan konsisten karena menggunakan Pearson dan Cronbach Alpha. Lalu uji asumsi klasik. Ini meliputi uji normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan apakah modelnya ini layak atau tidak. Lalu yang terakhir uji hipotesis. Uji hipotesisnya ini memakai regresi linier sederhana dengan uji T, R2, dan korelasi. Mungkin itu saja pemaparan hasil proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya.